Di bawah pohon mangga kesayangannya, Lina terdiam saat kupu-kupu biru raksasa berbisik, "Temanmu Sari sangat sakit. Dia butuh buah segar. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya." Jantung Lina berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, dia berlari ke dapur nenek sambil berteriak, "Nenek, aku harus pergi sekarang." Mampukah Lina melewati hutan penuh rintangan demi teman satu-satunya? Nenek memberikan keranjang berisi apel, jeruk, pisang, dan anggur. "Buah-buahan ini baik untuk orang sakit," katanya sambil tersenyum. Lina memeluk neneknya erat, lalu melangkah keluar dengan keyakinan membara di hatinya. "Aku akan sampai, Sari," bisiknya sambil berjalan ke hutan. Namun, langkah Lina mulai melambat. Apa yang akan terjadi di hutan itu? Di hutan, Kiki si rubah oranye muncul. "Aku tahu jalan shortcuts," serunya. Lina tersenyum lega, tapi kemudian hujan deras turun. Lina terpeleset dan keranjang buah jatuh ke sungai. "Tidak," teriak Lina panik. Buah-buah kesayangannya terbawa arus. Lina duduk di atas batu dingin. Air mata menetes. "Untuk apa aku berusaha?" bisiknya sedih. Hatinya terasa sangat berat. Tiba-tiba, kenangan memenuhi pikiran Lina. Beberapa bulan lalu, ketika Lina demam, Sari datang membawakan boneka kelinci kecil dari kain sisa. "Sakit itu hanya sementara, yang penting kita punya teman yang peduli," kata Sari waktu itu sambil tersenyum. Lina menatap pita merah di rambutnya, hadiah dari nenek Sari. "Sari pernah peduli padaku," bisiknya sambil menyeka air mata. "Sekarang giliranku." Semangat Lina menyala kembali. Dia bertanya pada Kiki tentang buah baru. "Ada pohon apel liar di balik bukit," jawab Kiki. Namun di sana, jurang lebar memisahkan mereka. Angin bertiup kencang. "Bagaimana kita menyeberang?" tanya Kiki cemas. Lina melihat rotan menjuntai dari pohon. "Kita bisa gunakan ini," serunya sambil memanjat dengan hati-hati. "Ayo Kiki, percaya padaku. Bisakah mereka melewati jurang ini?" Berhasil menyeberang. Lina memetik apel-apel merah paling segar. Tapi tiba-tiba, elang besar berkokok melindungi sarangnya. Lina gemetar, menarik napas dalam-dalam dan berbicara lembut. "Maafkan kami, Tuan Elang. Kami hanya ingin mengambil beberapa apel untuk teman saya yang sakit." Elang itu menatap Lina lama, lalu perlahan mengangguk dan terbang pergi dengan anggun. "Terima kasih, Tuan Elang," teriak Lina lega. Saat Lina tiba di rumah Sari, tangannya bergetar menyerahkan keranjang buah. Sari membuka matanya perlahan dan tersenyum lebar melihat buah segar itu. "Lina, kamu?" bisiknya. Lina tersenyum sambil mengupas apel. "Ingat, teman sejati tidak pernah abandon saat teman butuh. Seperti buah memberi tenaga untuk tubuh, kepedulian memberi tenaga untuk hati." Sari memakan apel pertama dan matanya berbinar cerah. "Enak sekali." Kiki menjilat sisa buah dengan ekor yang kotor, membuat keduanya tertawa bahagia. Pesan hari ini sederhana namun mendalam. Kebaikan sejati tidak pernah sia-sia. Seperti buah segar memberi tenaga untuk tubuh, kepedulian memberi tenaga untuk jiwa. Ketika kita peduli pada teman, kita membangun jembatan kebahagiaan yang menghubungkan hati. Nah, kalau kamu pernah ngalahin rintangan berat demi teman seperti Lina, cerita dong di kolom komentar. Aku ingin dengar cerita kamu. Kalau cerita ini membuat hatimu hangat, ajak teman-teman, kakak, adik, bahkan nenek kakek kamu nonton juga ya. Kasih tahu aku di kolom komentar ya.